yang kita hadir hari ini? Semua. Semangat sekali ya. Untuk menyinggung pelajaran yang lalu, semalam kita sudah belajar tentang sistem pencernaan manusia kan. Sekarang kita masuk ke sistem rangka manusia. Ada yang tahu di sini apa itu sistem rangka manusia? Tidak tahu? Sistem rangka manusia adalah rangkaian tulang dan sendi yang mengatur atau menyusun dasar bentuk dari tubuh manusia. Sistem ini akan bekerja sama dengan tendon, ligamen, dan jaringan ikat lainnya untuk membentuk sistem gerak tubuh ataupun struktur pergerakan tubuh. Umumnya, manusia terlahir dari 300 tulang. Namun, seiring bertambahnya waktu atau usia, sistem jaringan ini akan membentuk atau mengikat menjadi sistem rangka yang terdiri dari 206 tulang. Nah, setelah dewasa atau remaja nanti, sistem yang 300 tulang tadi akan berkurang menjadi 206 tulang. Adapun macam-macam sistem rangka pada manusia, yaitu pertama adalah sistem rangka aksial. Sistem rangka aksial ini yaitu tulang yang membentuk sumbu vertikal tubuh dan terdiri dari 80 tulang. Jenis tulang yang termasuk dalam sistem aksial yaitu ada tulang tengkorak atau kepala, ada tulang hyoid. Tulang hyoid yaitu tulang yang di sini, yang depan leher kan. Yang ketiga ada tulang belakang, dan terakhir ada tulang dada. Maksud dari tulang aksial yaitu tulang yang tersusun secara vertikal, secara garis begini. Masuk ke rangka apendikular. Rangka apendikular yaitu rangka yang terdiri dari 126 tulang dan berfungsi untuk menyusun anggota gerak tubuh. Beberapa jenis tulang yang termasuk dalam apendikular yaitu ada tulang ikat, tulang selangkah, tulang penyusun akreditas atas, tulang punggur, dan tulang penyusun akreditas bawah. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin dimengerti? Kalau tidak ada, kita masuk ke jenis-jenis tulang dan sendi dalam sistem rangka manusia. Yang pertama ada tulang pipi. Tulang pipi ini memiliki permukaan yang datar dan lebar seperti tulang tengkorak, tulang rusuk, tulang ikat, dan tulang dada. Yang selanjutnya ada tulang panjang berbentuk lurus dan tipis seperti tulang lengan atas, tulang paha, tulang kering, dan tulang kasta. Yang selanjutnya ada tulang pendek berukuran kecil seperti tulang lutut serta tulang penyusun telapak kaki dan tangan. Seterusnya ada tulang tidak beraturan memiliki bentuk yang tidak beraturan dan berbeda dari 3 jenis di atas seperti tulang. Selanjutnya kita masuk ke fungsi sistem rangka manusia. Pada dasarnya, fungsi sistem rangka manusia meningkatkan tulang seperti struktur utamanya. Adapun sejumlah fungsi tulang sebagian dari sistem rangka manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, menopang dan memberi bentuk tubuh. Nanti tulang kita sebagai penopang tubuh agar kita bisa bergerak. Dan selanjutnya mendukung pergerakan tubuh yang saya bilang tadi dan melindungi organ-organ dalam tubuh. Tulang berfungsi untuk melindungi organ dalam yang ada di dalam tubuh kita, seperti tulang rusuk melindungi bagian yang ada seperti dada, jantung, paru-paru. Selanjutnya memproduksi sel merah. Sebagian besar sel darah merah diproduksi oleh sumsum tulang belakang. Selanjutnya menyimpan mineral dan nutrisi. Dan yang terakhir sebagai tempat masuknya otot yang memiliki peran penting dalam sistem gerak manusia. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan?
Kalau tidak ada, kita lanjut. Oh, kalau tidak ada, saya ingin bertanya, boleh? Boleh? Pada saudari seperti ini? Andri. Berapa pas lahir? Pas lahir ini kan? Berapa tulang yang ada dalam tubuh kita? Berapa ini? Yang lain? Berapa tepat lagi kalau misalnya? Ada yang tahu? Bagus ini. Seterusnya setelah sebagai perkembangan usia, tulang rangka manusia di atas berapa inci? 300. Kan pas lahir kita udah 300 kemudian ini kan seiring bertambahnya usia kalau kita akan menjadi berapa? Pas sekali. Kita lanjut. Dan selanjutnya ada berbagai gangguan sistem manusia. Yang pertama ada fraktur atau patah tulang. Fraktur sering terjadi akibat kecelakaan atau cedera saat berolahraga. Contohnya ketika tabrakan, kalau kita patah itu dinamakan fraktur, atau kita cedera saat olahraga atau main bola kan, itu namanya fraktur. Yang kedua ada osteoporosis. Osteoporosis adalah menurunnya kepadatan tulang sehingga menyebabkan tulang menjadi keropos dan mudah retak atau patah. Di waktu kita muda, tulang kita kan masih kuat, lagi kuat-kuat jalan, tapi seiring kita bertambahnya usia kita, tulang kita akan menjadi remuk, jadi mudah patah dan menjadi keropos. Seperti orang-orang tua, tulang mereka itu kan tidak kuat lagi sehingga tulang dalam meletak bias. Yang ketiga ada osteomielitis. Osteomielitis adalah radangan pada jaringan tulang di sekitar yang disebabkan oleh infeksi atau bakteri. Kondisi ini kerap terjadi pada seseorang yang mengalami patah tulang terbuka akibat cedera, infeksi dari bagian tubuh lainnya menyebabkan tulang, hingga komplikasi pasca operasi. Keempat ada rakitis. Rakitis adalah kelainan tulang pada anak-anak yang ditandai dengan melemahnya dan menurunnya tulang dalam tubuh sehingga menyebabkan tulang menjadi mudah patah. Rakitis ini kayak anak-anak yang dialami oleh anak berusia 6 bulan sampai dengan 3 tahun, namun tidak memungkinkan kondisi ini juga dialami oleh anak berusia 3 tahun ke atas. Yang kelima ada kanker tulang. Kanker tulang adalah kondisi medis yang terjadi ketika terdapat pertumbuhan sel-sel abnormal dan tidak terkendali pada jaringan tulang. Belum diketahui secara pasti penyebab kanker tulang, namun terdapat dugaan bahwa kondisi ini terkait dengan mutasi gen tertentu, riwayat keluarga, penyakit kanker tulang, atau pernah terpapar dengan radiasi perawatan dan radiologi, atau jenis kanker tertentu. Di sini ada yang mau menanyakan. Yang kemudian apa penyebab kanker tulang? Kanker tulang penyebab
Pertama ada patogen dari bawaan penyakit orang tua kita atau keluarga kita kan. Baru pas waktu kecil kan tulang kita masih bulat tuh, kurangnya mengkonsumsi zat besi atau vitamin D. Maka sewaktu kita kecil atau nanti kita ada anak, sering-sering kasihan kita itu terdiri kayak terdiri ada lagi yang ini. Kenapa kalau udah dewasa kurang berkata tulang? Itu yang Kan tadi kata aku pas bayi kan 300. Kalau udah dewasa kenapa bisa berkurang? tulang yang 300 itu nanti akan bersatu atau membentuk sel-sel yang tadi yang bekerja sama tadi dengan tendon, ligamen, dan jaringan lainnya. Nanti yang 300 tulang itu tadi bergabung atau membentuk sel kita yang lebih kuat dan lebih apa? Itulah. Kalau penyebabnya di orang tua mereka itu kenapa? Kalau berapa apa sih itu? Nah, kan kalau tahu tadi kalau masih muda masih kuat. Terus kalau orang tua itu udah rapuh, kenapa penyebabnya? Karena sendiri pertama usia kita. Apapun nanti. Siapa bedanya sama yang masih muda Yang masih muda, di situ kita masih banyak melakukan aktivitas. Seperti kita masih sanggup melakukan olahraga, bekerja di kebun, yang lainnya beraktivitas kita. Nanti orang tua kan sudah sedikit pergerakan, baru tulang yang di orang tua itu akan mudah karena tidak berolahraga itu kan, tidak beraktivitas itu ada kortisol. Ada lagi? Ada lagi? Ada? Sudah tidak ada, kita lanjut ke slide terakhir. Jadi cara menjaga kesehatan sistem paru manusia. Yang pertama, kita harus mengkonsumsi makanan kalsium dan vitamin D seperti yogurt, susu, keju, ikan salmon dan lain-lain. Yang kedua, berjemur di bawah sinar matahari pas waktu pagi selama 10 atau 15 menit guna membantu proses sistem vitamin D dalam tubuh. Sebelum berjemur, pastikan untuk mengaplikasikan skincare dan hitam nanti kemudian. Selanjutnya, rutin berolahraga. Baru berhenti merokok dan membatasi konsumsi alkohol. Contoh ini kurangi merokok dan tidak merokok sebelum kita. Selanjutnya, menggunakan alat pelindung diri yang lengkap saat berolahraga dan berkendara. Penting untuk diketahui bahwa informasi yang tertera yang saya paparkan tadi bertujuan untuk edukasi semata dan tidak menggantikan saran medis dari dokter. Oleh karena itu, kita memiliki keluhan terkait kondisi segala. Sorry. Kayaknya cukup sekian yang saya sampaikan. Sekali lagi, kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Bayi yang bukan terakhir, kenapa ini bergerak-gerak? Apa itu? Ubun-ubun. Apakah tengkorak belum sempurna? Iya, kan baru lahir bergerak-gerak itu. Saya belum tahu soal ini, tapi ayo kita cari tahu.
Dari yang saya lakukan, bayi yang terlahir atau baru lahir memiliki ubun-ubun atau nama lain itu. Nama ubun-ubun itu fontanel yang terbuka karena tulang tengkoraknya belum sepenuhnya menyatu. Itu normal dan menunjukkan otak bayi tumbuh dan berkembang. Ubun-ubunnya bergerak atau berjemur karena beberapa alasan. Yang pertama, denyut jantung. Ubun-ubun dapat berdenyut seiring dengan denyut. Ubun-ubun berdenyut seiring dengan berdirinya jantung dalam bayi. Yang kedua, perubahan tekanan darah. Perubahan tekanan darah dapat menyebabkan ubun-ubun bergerak dan pernapasan. Pernapasan bayi juga mempengaruhi ubun-ubun bergerak. Cowoknya kurang semangat. Ada yang biasanya mengenai penyakit kanker tulang tadi bang, gimana penyakitnya? Kan penyakit kanker tulang ini di mana letak penyakit itu, di dalam tulang atau di luar tulang? Kita kankernya itu di luar tulang atau di dalam tulang? kanker tulang dapat terjadi di berbagai bagian tubuh, termasuk tulang panjang. Tulang panjang seperti tulang paha, kepala, tulang paha, di tulang lengan, atau tulang kering. Selanjutnya di tulang belakang. Maksud pertanyaanmu di dalam tulangnya atau di luar tulangnya? Letaknya itu Itu termasuk kankernya. Kalau kita kanker osteoporosis yang rusak itu di dalam tubuhnya, di dalam tulangnya. di dalam tulangnya. Untuk mengatasi penyakit itu biasanya gimana? Jadi mana? Untuk mengatasi penyakit kanker tulang itu, kalau kan penyakitnya di dalam tulang, gimana itu mengatasinya? Untuk mengatasi penyakit kanker tulang itu, kalau kanker tulangnya itu di dalam tulang, untuk mengatasi penyakit itu gimana? Atau menghilangkannya itu Saya kurang tahu. Pengobatan kanker tulang bergantung pada jenis, stadium, dan lokasi kanker. Berikut cara pengobatannya. Pertama, operasi mengangkut tumor dan jaringan sekitarnya, maksudnya amputasi tulang kita. ini potongnya. Ya. Selanjutnya, kemoterapi menggunakan obat-obatan untuk membunuh sel kanker. Seterusnya ada radioterapi menggunakan radiasi untuk membunuh sel kanker. Yang selanjutnya ada terapi kombinasi menggabungkan beberapa metode maksudnya menggabungkan kemoterapi dengan radioterapi atau berkolaborasi dengan radioterapi seperti itu. Jadi pengobatan kanker tulang itu bergantung pada jenisnya. Jenis penyakitnya atau stadium berapa dia. Lagi kita nyerang. Lagi
Siapa sih? Baik. Kenapa orang yang sudah diamputasi itu masih kadang merasa sakit padahal sudah diamputasi? Kenapa? Kan misalnya kakinya kena kanker terus diamputasi, tapi kan udah diamputasi kadang masih merasa sakit itu. Karena respon saraf dari kaki yang terapa itu masih kuat. Jaringan sel-sel yang ada di atas itu, jaringan selnya masih aktif, makanya terasa sakit ya. Cara mengatasinya ya jangan kalau bergerak jangan banyak tekan pada kaki kayak diamputasi itu. Lalu kelamaan nanti jaringan yang ada di sekitar yang diamputasi itu akan mati dan tidak sakit begitu lah. Begitulah kira-kira. Kalau tidak ada yang lagi, kayaknya kita akhiri aja pertemuan kita kali ini. Kalau ada saya salah mengingatkan untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.